Oke, kembali lagi dengan saya di channel Blasius Sibarani. Kali ini kita akan belajar membahas bagaimana cara menjurnal pembelian dan penjualan saham pada suatu perusahaan. Oke, langsung saja kita kerjakan, dan di sini sudah saya sediakan soal untuk kita kerjakan bersama-sama. Nah, oke, di sini soal sudah saya sediakan, yaitu ada di sini soal yaitu sebuah transaksi pembelian dan penjualan saham, dan kita disuruh membuat jurnal dan perhitungannya. Oke, langsung saja kita kerjakan. Untuk yang tanggal 1 Januari 2004, perusahaan membeli 100 lembar saham dengan nilai nominal 100.000 dengan kurs 98% dan biaya materai yang harus dibayar sebesar 50.000. Oke, kita buat jurnal pembelian saham. Bagaimana untuk membuat jurnal pembelian saham? Itu adalah karena dia membeli, berarti yang bertambah adalah surat berharga. Sedangkan yang berkurang itu kasnya. Karena apa? Kas berkurang karena dia membeli saham, yang artinya dia mengeluarkan uang untuk membeli saham. Oke, jurnalnya itu adalah surat berharga di debit dan kas. Ini harganya sebesar 9.850.000. Oke, 9.850.000. Nah, bagaimana untuk menghitung dari mana dapat 9.850.000? Oke, langsung kita ke cara perhitungannya. Nah, dalam menghitung pembelian saham, kita harus menghitung dengan hati-hati. Oke, langsung saja kita cari. Nah, kita buat adalah harga kurs saham. Nah, ini kita buat harga kurs saham itu sebesar ada 100 lembar saham dan 100.000 harga per saham dengan kurs 98%. Tiga angka ini kita masukkan ke harga kurs saham. Oke, kita buat 100 dikali dengan 100.000 dan dikali dengan 98%. Nah, hasil dari perhitungan ini kita buat, oke, sama dengan 9.800.000. Nah, ini untuk harga kurs saham sudah kita peroleh. Sekarang diketahui biaya materai yang harus dibayar itu sebesar 50.000. Jadi ini kita masukkan di bawah. Biaya materai itu sebesar 50.000. Oke, kita buat di sini sebesar 50.000. Nah, ini dia kita sudah memperoleh biaya materai 50.000. Nah, ini kita tinggal menjumlahkan 9.800 dijumlah dengan 50.000 sehingga dapat yaitu harga perolehan saham. Nah, oke, tadi harga perolehan saham itu sebesar 9.850.000. Sekali lagi, ini kita jumlahkan 9.800 ditambah dengan 50.000. Hasilnya 9.850.000. Oke, sudah paham sampai sini? Kemudian kita lanjut ke transaksi tanggal 1 Juli. Tanggal 1 Juli, perusahaan menerima dividen sebesar 5% dari nilai nominalnya. Nah, bagaimana cara mencari ini? Cara mencari ini adalah karena tadi dia menerima dividen sebesar 5%. Dan ini 5%, sehingga
itu dikalikan dengan 100 lembar saham yang hasilnya dikali juga dengan 100.000, sehingga kita buatkan itu jurnalnya adalah kas pada pendapatan dividen. Kenapa kas pada pendapatan dividen? Karena si perusahaan itu menerima dividen, menerima uang. Dividen itu merupakan suatu bagi hasil bagi si pemegang saham, sehingga dia jurnalnya adalah kas di debit dan pendapatan dividen. Di kredit itu hasilnya sebesar 500.000. Oke, 500.000 ini diperoleh dari 5% dikali dengan 10 juta. 10 juta ini diperoleh dari 100 lembar saham dikali dengan harga bersaham 100.000, sehingga dia 10 juta. Makanya dia 5% dikali 10 juta, hasilnya 500.000. Nah, kemudian kita ke jurnal saat menjual saham. Nah, di sini perusahaan tanggal 1 Agustus menjual sahamnya itu sebanyak 60 lembar dengan kurs 105.000 dan biaya materai 30.000. Oke, langsung saja. Ini jurnalnya karena dia adalah menjual, yang artinya si perusahaan akan memperoleh antara untung atau rugi. Dan ini jurnalnya adalah kas di debit pada surat berharga, di kredit, dan laba atas penjualan. Kenapa dia kas? Karena dia menjual saham, yang artinya si perusahaan itu menerima uang. Nah, kenapa dia di kredit surat berharga? Karena saham yang dijualnya itu berarti dia sudah berkurang, sahamnya sudah berkurang karena telah dijual. Oke, langsung saja ini kita hitung bersama-sama. Bagaimana cara menghitungnya? Itu cara perhitungannya juga sama seperti yang ini, dimana kita mencari harga kurs saham terlebih dahulu. Oke, kita cari yaitu harga kurs saham. Harga kurs saham itu sebesar 60 dikali dengan 100.000 dikali dengan 105%. Kenapa dia 60? 60 ini merupakan harga yang dijual. Karena si perusahaan menjual 60 lembar saham. Dan dari mana 100.000? 100.000 itu merupakan harga per saham. Harga per sahamnya 100.000. Sehingga dia 100.000 dan harga kursnya itu 105.000. Harga kurs 105.000 persen, 105%. Maaf. Oke, di sini sama dengan kita buat hasilnya itu sebesar 6.300.000. Nah, ini untuk harga kurs saham. Kemudian ada tadi biaya materai. Biaya materai itu sebesar tadi 30.000. Nah, kita buat yaitu sebesar 30.000. Kemudian 6.300.000 ini dan 30.000 ini kita kurangkan, yang artinya harga kurs saham dikurang dengan biaya materai. Kenapa dia dikurang? Karena perusahaan menjual. Kalau dia menjual, di saat ada biaya materai itu akan mengurangi. Sedangkan di saat dia membeli itu akan menambah, sehingga dia dikurang. Jadi hasilnya adalah harga jual itu sebesar 6.270.000 karena tadi dia dikurang. Nah, sehingga tadi sudah kita cari harga perolehan, sehingga hasilnya harga perolehan itu sama dengan 60 dikali dengan
9.850.000 dikali dengan dibagi dengan 100. 60 tadi 60 sama ini 9.850.000 itu diperoleh dari harga perolehan saham dan dibagi dengan 100. Kenapa dia dibagi 100? Karena tadi di saat pertama kali dia membeli saham 100 lembar saham, sehingga ini hasilnya sama dengan 5.910.000. Sehingga kita cari selisih harga jual dengan harga perolehan. Diperoleh selisihnya adalah 360.000. Jadi labanya itu sebesar 360.000. Inilah laba dari pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh si perusahaan. Oke, sekian yang kita bahas, semoga bermanfaat dan salam hangat, salam edukasi. Terima kasih. Oke guys, jangan lupa klik tombol subscribe karena akan membantu saya dalam mengembangkan channel ini.